Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egi Sandi. Nama Eka Fiskya Amelia. Kami mahasiswa Hukum Global Islam semester 8. Di sini kami akan mendiskusikan atau membahas tentang poligami tanpa izin istri pertama. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Masailul Fiqhiyah. Langsung saja kita mulai diskusinya. Untuk pembahasan pertama, kita membahas tentang pengertiannya dulu. Jadi pengertian poligami akan dijelaskan saudari Eka, begitu. Jadi apa itu pengertian poligami menurut Eka? Baik, sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian poligami. Secara etimologi, istilah poligami ini berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua pokok kata, yaitu polio dan gemi, berarti kawin. Jadi poligami berarti perkawinan yang banyak. Pengertian secara etimologis tersebut dapat dijabarkan dan dipahami bahwa poligami merupakan perkawinan dengan satu pihak suami mengawini lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan. Artinya istri-istri tersebut masih dalam tanggungannya dan tidak diceraikan serta masih sah sebagai istrinya. Secara istilah, kitab-kitab fikih poligami disebut dengan ta'addud al-zaujat yang berarti banyak istri. Sedangkan secara istilah diartikan sebagai kebolehan mengawini perempuan 2, 3, atau 4. Menurut jumhur ulama membatasi poligami hanya 4 saja, tidak boleh lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin melanjutkan video presentasi dari video sebelumnya tentang hukum poligami. Jadi, Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan monogami mutlak. Dengan pengertian seorang laki-laki hanya boleh beristri wanita dalam keadaan dan situasi apapun gitu. Islam pada dasarnya menganut sistem monogami dengan memberikan kelonggaran dibolehkan poligami terbatas. Pada prinsipnya, seorang laki-laki hanya memiliki seorang istri dan sebaliknya, seorang istri hanya memiliki seorang suami. Dasar hukum di mana dibolehkannya poligami itu didapatkan dalam hadis berikut, yang artinya dari Ibnu Umar bahwa Ghailan bin Salmah As-Saqafi masuk Islam, sedangkan ia mempunyai 10 orang istri pada zaman jahiliyah. Lalu mereka juga masuk Islam bersamanya. Kemudian Nabi SAW memerintahkan Ghailan untuk memilih atau mempertahankan 4 di antara mereka, begitu. Itu dasar hukum yang pertama, diperbolehkannya poligami dan juga dibatasi. Selanjutnya ada hadis yang kedua. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah tentang Qais ibnu al-Haris. Arti dari hadis ini ialah dari Qais ibnu al-Haris, ia berkata ketika masuk Islam, saya memiliki 8 istri. Saya menemui Rasulullah dan menceritakan keadaan saya. Lalu beliau bersabda, pilihlah 4 di antara mereka. Tetapi dalam Islam ini tidak menutup diri adanya kecenderungan laki-laki beristri banyak, sebagai dimana yang dijelaskan dahulu kala. Dalam Islam tidak menutup rapat kemungkinan adanya laki-laki berpoligami.
Praktek poligami sudah menjadi fakta yang terjadi di masyarakat sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Seperti yang sudah diketahui bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam beristrikan Siti Hajar di samping Siti Sarah dengan alasan karena istri pertama belum memberikan keturunan kepada Nabi Ibrahim. Begitu. Selanjutnya, kami juga mengambil dari Al-Quran, dari surah An-Nisa ayat 3, yang artinya, langsung saja, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah satu orang saja. Ayat ini merupakan kelanjutan tentang memelihara anak yatim, yang kemudian disebut tentang kebolehan beristri hanya 4 istri saja. Karena eratnya hubungan memelihara anak yatim dan beristri lebih dari 1 sampai 4 yang dapat dalam ayat ini, maka selanjutnya juga dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 129 yang artinya, dan kamu sekali-sekali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, dari ayat ini dijelaskan bahwa berlaku adil adalah perlu diteladani dan diwajibkan bagi seorang laki-laki apabila ingin memiliki istri yang banyak atau berpoligami begitu. Selanjutnya kita akan membahas tentang pendapat ulama mengenai poligami itu sendiri. Yang pertama, saya mengambil pendapat Wahbah Az-Zuhaili. Ia memberikan pendapat bahwa poligami itu dibolehkan dengan jumlah 4 istri saja. Dan dia juga menjadikan 3 hukum bagi poligami itu sendiri. Yang pertama sunnah, yang kedua itu makruh, dan yang ketiga itu dilarang atau haram. Poligami dikatakan sunnah ketika suami mendapat izin dari istri pertama atau istri pertama dalam kondisi sakit yang tidak mungkin secara medis untuk memiliki keturunan, padahal suami sangat ingin memilikinya. Poligami dikatakan makruh ketika tujuan seorang untuk berpoligami hanya bersenang-senang untuk memenuhi keinginan nafsu biologisnya, serta dia meragukan dirinya sendiri apakah dia mampu berlaku adil atau zalim gitu. Yang ketiga, dilarang atau haram. Poligami dikatakan haram atau dilarang itu ketika seorang yang lemah baik secara ekonomi maupun kemampuan dalam berlaku adil, akan tetapi dia nekat melakukan poligami gitu. Oleh karena itu, Islam melihat hal ini secara proporsional dan menganjurkan untuk setiap orang mengukur dirinya masing-masing apakah dia sanggup dengan berbagai syarat seperti yang di atas atau tidak, sehingga perkawinan ini benar-benar mewujudkan ketenangan begitu. Selanjutnya, pendapat yang dikemukakan oleh Al-Maraghi dalam tafsirnya yang terkenal. Dari sebutan tafsir Al-Maraghi menyebutkan bahwa kebolehan berpoligami yang disebut pada surah An-Nisa ayat 3 merupakan kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Menurutnya, poligami diperbolehkan
hanya dalam keadaan darurat yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Kemudian beliau mencatatkan kaidah fikih yang berbunyi dar'al mafasid muqaddamu ala jalbil al masalih, yang artinya menghilangkan kemafsadatan lebih didahulukan dari mengambil manfaat gitu. Nah, pencatatan ini dimaksud barangkali untuk menunjukkan betapa pentingnya untuk berhati-hati dalam melakukan poligami. Maka, dari penjelasan ini, ketika seorang suami khawatir melakukan perbuatan yang melanggar syariat agama, maka ia haram melakukan poligami gitu. Menurut pendapat Al-Maraghi. Dan yang terakhir saya mengambil pendapat Quraisy Shihab. Quraisy Shihab menjelaskan sebagaimana ayat di atas, An-Nisa ayat 3, tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya. Ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami. Itu pun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh orang yang amat sangat membutuhkannya, dan dengan syarat yang tidak ringan. Dengan demikian, pembahasan tentang poligami dalam pandangan Al-Quran hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal atau baik dan buruknya, tetapi harus dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi gitu. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan atau poin inti dari materi ini, yaitu poligami tanpa izin istri pertama. Hingga saat ini, poligami di Indonesia masih menjadi topik sangat menarik untuk diteliti. Munculnya berbagai persepsi yang dilematis ini tentu saja salah satunya berawal dari alasan yang menjadi dasar poligami, serta modus yang ditempuh pelaku poligami. Akan tetapi, ada kala timbul situasi atau kondisi darurat, misalnya dalam keadaan istri tidak dapat melahirkan keturunan atau tidak dapat melanjutkan kewajiban sebagaimana seorang istri karena cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan sebagainya. Maka diperbolehkan untuk melakukan poligami tanpa izin istri pertama. Jadi persetujuan istri pertama ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila dia ingin melakukan poligami, dan juga apabila istri atau istri-istrinya tidak memungkinkan dimintai persetujuannya gitu, dengan alasan yang kuat tentunya. Jadi mungkin hanya itu. Terima kasih. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Jika ada salah kata juga kami mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.